of Ismail. Sudah jam berapa ini? Mengusap mata, terbangun dan menyadari berada di kamar tamu. Aku berusaha bangkit dari tempat tidur. Sinar matahari memasuki jendela kaca di antara celah tirai yang tidak tertutup sempurna. Mendadak terasa pusing. Untuk bangkit berdiri pun kepala berdenyut kencang. Kenapa aku bisa di kamar tamu ya? Rasanya semalam tidur di kamarku, gumamku sambil memopang kepala karena masih terasa pusing. Sudah bangun, Mas. Tiba-tiba Ririn masuk kamar ini sambil membawakan secangkir teh. Kamu ngapain masuk kamarku, Rin? Bagaimana tidak terkejut? Ini pertama kalinya Ririn terlihat leluasa seperti Amel. Ups, bukan, tapi Sarah. Ya Tuhan, kenapa bayangan Amel selalu menghantui? Hingga setiap kegiatan di rumah ini masih merasakan adanya dia. Ya antarin minum mas. Ini teh herbal, jadi tidak menyebabkan asam lambung. Bukan gitu. Sarah mana? Bagaimana bisa Sarah membiarkan Ririn masuk kamar ini? Ririn duduk di sampingku. Kamu ngapain di sini, Rin? Aku menghindar menjauh. Mas, aku kesini karena melakukan apa tugas dari Sarah. Hah? Apa maksud Ririn berkata itu? Ia bukan istriku. Tidak ada kewajiban baginya melayani dengan masuk kamar. Tolong keluarlah, Rin. Aku bangkit berdiri. Maaf, kita bukan suami istri. Sebaik mungkin Ririn diusir dari kamar ini. Kamu kenapa sih, Mas? Ririn bangkit berdiri. Apa kurangku? Aku bisa menggantikan Sarah. Iya, kamu tidak ada kurangnya. Tapi masalahnya, kamu bukan istriku. Aku hanya takut berbuat dosa dengan khilafku sebagai lelaki. Kamu nih aneh deh, Mas. Aku tak peduli jika kamu mau khilaf beribu kali. Ririn tampak menantang dengan mulai berbaring. Astagfirullahalazim. Tolong keluarlah, Rin. Aku tak mau akan timbul salah paham dari Sarah. Ririn bangkit berdiri. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Kok malah mikirin Sarah melulu? Semua mata tahu kalau aku lebih cantik dari Sarah. Tapi tetap, Sarah adalah istriku. Belum ada yang menolakku, Mas. Kamu beruntung karena aku cintai, meskipun status suami orang. Apa? Rasanya aku tak percaya kalau Ririn punya hati padaku. Selama ini kami hanya sebatas teman dan... Astaga, ini tidak benar. Jangan bercanda, Rin. Kamu cantik dan pasti banyak yang menginginkanmu. Ya, tapi tidak dirimu, Mas. Bukankah pernikahanmu dengan Sarah hanya sebatas memenuhi permintaan Amel? Tolong, biarkan aku sendiri. Aku menarik tangan Ririn agar keluar. Mas, ini semua juga karena Mami. Maaf, aku harus mandi. Lalu pintu kututup. Ada apa ini? Kenapa Ririn bersikap seperti itu? Sarah, kamu di mana sih? Ririn masuk kamar malah tidak dilarang. Semua keperluanku sudah tersedia di sofa kamar ini. Satu setel baju, handuk, dan pakaian. Sarah selalu menyediakan tanpa diminta. Inilah perbedaannya dengan Amel. Sedangkan dulu aku harus mengambil sendiri di lemari. Selesai mandi dan berpakaian rapi, aku segera keluar dari kamar itu. Sudah siang dan sebentar lagi waktunya makan siang. Pasti sekarang Sarah sedang di sekolah Tia. Seperti biasa, jam siang ia menjemput Tia pulang sekolah dan mengantarnya ke rumah mantan mertuanya. Kala melewati ruang tengah,
terlihat Mami sedang duduk sendiri. Syukurlah, Ririn sudah pulang. Semoga saja ia tidak tersinggung. Mami, kenapa biarkan Ririn masuk kamarku? Mau ke kantor? Bukannya menjawab, Mami terlihat santai sambil baca koran, seolah apa yang ditanyakan bukan masalah. Mami cuek dan tetap membaca koran. Mami kok malah diam? Duduklah Ismail. Koran diletakkan di meja, lalu Mami menyeruput kopinya. Aku duduk sesuai yang diperintahkan Mami. Ririn seorang dokter dan Mami yakin ia punya rahim yang sehat. Dia wanita cerdas dan akan melahirkan anak yang cerdas juga. Bukan saja itu, kalian bisa punya anak sehat-sehat nantinya. Kalian, apa maksud ucapan Mami? Apa kalian itu aku dan Ririn? Jangan bertele-tele, Mi. Aku hanya tak suka Ririn masuk kamar seolah ia istriku. Kalian akan menikah sebentar lagi. Jadi jangan berlagak seolah baru kenal atau seperti orang asing, Ismail. Tegas sekali Mami bicara. Aku sudah punya istri, Mi. Sarah sudah pergi meninggalkanmu karena kecewa. Semalam ia membawa semua pakaiannya karena lebih memilih anaknya ketimbang bersamamu. Dan mungkin akan kembali ke mantannya yang itu. Tidak mungkin, Mami pasti mengusirnya. Aku tahu, Mami terpaksa menerima Sarah. Ini kenyataan. Mami tak suka orang-orang kampungan itu masuk rumah kita. Mami malu, Ismail. Bahkan tak ada yang bisa dibanggakan dari mereka. Apa kata-kata teman Mami punya besan norak begitu? Emak itu hanya apa adanya, Mi. Tapi mereka orang-orang baik dan menghargai. Alah, sekarang gak usah buang-buang waktu dengan memikirkan mereka. Bukankah Ririn yang lebih cocok menggantikan Amel? Aku akui, Ririn wanita cantik dan pintar. Bahkan ia hampir mirip dengan Amel karena bisa bergaul dengan teman-teman Mami. Tapi bukan berarti aku bisa membuang Sarah begitu saja. Tapi tetap Sarah adalah istriku, Mi. Kami sudah berjanji sebelumnya kalau pernikahan ini hanya demi memenuhi amanat dari Amel. Sekarang semuanya sudah terpenuhi. Jadi sekarang saatnya kamu juga memenuhi keinginan Mami dengan menikahi wanita pilihan Mami. Ya, aku pernah bicara jika Mami merestui aku menikahi Sarah, maka keinginan Mami juga akan kupenuhi. Tapi apakah ini adil bagi Sarah? Aku merasa berdosa jika menceraikannya hanya karena sudah memenuhi keinginan Amel. Hanya Ririn yang cocok menggantikan Amel. Kelasnya sama. Jangan buang-buang waktu dengan memikirkan hal yang tak penting. Sarah mau menikah denganmu lantaran ia juga menginginkan harta dan uangmu, Ismail. Coba pikir, mana ada wanita yang mau menikah begitu saja tanpa ada yang diharapkan. Apalagi kamu bosnya, dan ia juga janda beranak satu. Tapi bukan berarti aku bisa menceraikan Sarah begitu saja, Mi. Tenang aja, Mami sudah siapkan uang untuk Sarah. Semalam ia minta ganti rugi karena sudah dinikahi. Di sini kamu harus sadar kalau ia hanya menginginkan uangmu. Sarah minta ganti rugi. Rasanya aku masih belum percaya kalau Sarah minta ganti rugi karena sudah mau jadi istriku. Ia dekat dengan Amel dan pasti juga ingin memenuhi keinginan Amel. Tunggu. Apakah Sarah meninggalkan rumah ini semalam? Berarti saat aku tertidur, ia pulang dan tidak mendapati di kamar kami. Semalam,
Aku tertidur hingga tak tahu Sarah pulang. Aku berlari menaiki anak tangga menuju kamar. Sarah tak mungkin meninggalkan rumah ini tanpa pamit. Pasti terjadi sesuatu karena aku tahu Mami sudah terang-terangan tidak menyukai Sarah depan emaknya. Sampai di kamar, tujuan utama adalah lemari pakaian. Dan ternyata, ya Tuhan, pakaian Sarah tidak ada. Sarah, kenapa kamu pergi begitu saja? Beri aku kesempatan menjelaskan yang terjadi. Rasanya lututku goyah. Ada sesuatu yang hilang dan ini berdekap dengan rasa bersalah. Apakah Mami sudah memberitahu semuanya? Ya, awalnya menikahi Sarah karena memenuhi keinginan Amel. Cintaku pada Amel tak bisa hilang meskipun maut memisahkan kami. Tapi bukan berarti Sarah bisa diabaikan. Setelah aku meminta ke bapaknya, aku sudah berjanji akan menjaga Sarah dan Tia hingga restu didapat. Tapi sekarang aku harus mencari Sarah. Sebelumnya aku telepon dulu. Halo, terdengar suara emak menerima panggilan ponsel dariku. Mak, Sarah mana? Puas kamu melukai anakku. Mana tanggung jawabmu sebagai lelaki, Ismail? Jangan mentang-mentang kalian berduit seenaknya mempermainkan hidup putriku. Sampai kapanpun kami tak akan pernah memaafkan semua perbuatanmu dan ibumu yang sombong itu. Aku kutuk kau tak akan pernah punya keturunan jika menikah lagi dengan wanita manapun. Tiba-tiba ponsel diakhiri sepihak. Ya Tuhan, emak sangat marah dan aku pantas mendapatkan amarah itu. Rasa bersalah semakin besar dan tak kuasa menahan tetesan bening di pelupuk mata. Sarah, maafkan aku. Maafkan aku. Bahkan rasa berdosa mempermainkan hidupnya. Aku salah, sangat. Aku bangkit berdiri, ingin mencarinya. Mungkin dengan menelepon, masalah ini tak akan selesai. Akan tetapi, ini kan cincin nikah dan kunci mobil Sarah. Batinku melihat dua benda itu di atas laptop kerja. Sarah, apakah kamu benar-benar ingin kita berpisah hingga kata maaf tak pantas untukku? Sarah. Bersambung.